الحمد لله الذي أقرنا بالإسلام وأزن به قوة وإيمانا وألف بين قلوبنا فجعلنا أحبة وإخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هدى ورحمة وتبيانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق إخوانا وأعوانا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengajak kita semua untuk memulai khutbah Jumat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu dalam lindungannya. Tak lupa, marilah kita senantiasa melantungkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita masih diberikan kesehatan dan mendapat hirup udara segar atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan datang berjamaah ke masjid, kita mendapatkan kabar duka. Mungkin dari kita sendiri turut merasakan peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa wilayah di Sumatera dan Aceh. Tidak hanya berbentuk ujian nasib, tetapi bisa menjadi bentuk peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujian yang terjadi di Sumatera, waktu inilah saatnya kita terus merenungkan diri, jangan sampai kita masuk golongan hamba yang terlena dengan dunia, lalu kufur nikmat dan melupakan Allah Sang Pencipta alam. Bahwasanya Allah pemilik segala anugerah. Sebagaimana diketahui, musibah alam, baik itu banjir, gempa bumi, erupsi, tanah longsor, sangat berpotensi merenggut harta. Tidak hanya itu, rumah, bahkan nyawa juga menjadi bagian betapa bahayanya bencana alam. Dampak dari bencana alam, saudara kita yang tinggal di wilayah terdampak harus terpaksa mengungsi. Mereka juga mau tak mau mengikhlaskan setelah kehilangan tempat tinggal dan menghadapi penderitaan. Dari kondisi ini yang tercatat ada 836 orang meninggal, 500 orang dinyatakan hilang, bahkan ribuan rumah hancur terendam banjir dan lumpur. Habis harta puluhan tahun yang disimpan. Semestinya kita menyadari dan membuka mata dan hati kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, tempat persinggahan menuju akhirat. Betapa rapuhnya kehidupan manusia seiring perkembangan zaman yang semakin maju. Tanpa kita sadari, musibah dan bencana alam dikenal dengan istilah wake up call, bahwa semua nikmat dan kenyamanan bisa hilang dalam seketika. Artinya tidak ada kenikmatan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zarul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Quran surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memiliki tafsir setidaknya memberikan pesan akan adanya peringatan dari alam. Imbauan tersebut mengacu pada kondisi manusia yang lalai, serakah, dalam arti sudah punya rumah, pingin lagi punya beberapa rumah, sudah punya mobil 2, pingin lagi beberapa mobil, pingin punya lahan luas seluas-luasnya. Itulah sifat kerakusan manusia, mengeksploitasi alam hingga mengabaikan rasa syukur. Dari sinilah kenikmatan yang berubah menjadi kufur sangat berbahaya. Allah bisa menurunkan ujian agar manusia kembali kepadanya dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa izta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur niscaya aku tambah nikmatmu, tetapi jika kamu ingkar nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim. Dari dua ayat tersebut, fenomena bencana di Sumatera sebagai bahan refleksi dan cerminan diri. Apakah kita telah membuang kenikmatan aman, kenikmatan sehat, hingga rezeki dan lingkungan yang selalu bersahabat dengan kita? Apakah kita pantas mendapatkan peringatan dari Allah? Ibadah Allah, musibah di Sumatera telah membuka mata hati kita. Bencana yang terjadi sebagai momentum muhasabah serta mengintrospeksi diri masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sedang memanggil kita. Tujuannya tidak lain untuk memperbaiki akhlak hingga terhindar dari sifat rakus terhadap lingkungan. Kita juga wajib menjaga pohon, karena pohon tempat air ditimbun. Ini amanah terhadap karunia ini sebenarnya sedang hidup berdampingan dengan kita. Kita mendapatkan anjuran, setidaknya minimal melakukan rasa syukur, taubatan nasuha hingga mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita harus menjaga lingkungan, tidak merusak alam, dan tetap menjunjung tinggi hidup di bawah kesederhanaan. Ini sangat meminimalisir dan mengurangi penyebab kehancuran bumi yang indah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari bencana Sumatera, marilah kita bersyukur terhadap nikmat hidup, nikmat udara, air, rezeki dan keselamatan yang masih diberikan kesempatan kepada kita semua. Tak lupa khotib mengajak kita semua, marilah memohon ampun atas sikap kufur nikmat. Marilah kita berusaha untuk berubah. Kita tetap menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang sederhana, peduli sesama, menjaga amanah, dan terus berbuat kebaikan. Bencana alam sangat mengkhawatirkan karena kita tidak mengetahui apakah sanak saudara hingga orang tua kita terdampak di tengah amukan alam saat ini. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Sumatera dan di seluruh negeri ini dari bencana. Berikut sebab-sebab datangnya musibah beserta dalilnya adalah sebagai berikut. Ada 5 hal. Yang pertama, akibat dosa dan kesalahan manusia, salah kebijakan maupun salah karena tidak memahami alam. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, kata Allah, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura. Yang kedua, peringatan dari Allah. Sebelum datangnya musibah, biasanya ada peringatan. Dalilnya, dan kami tidak menimpakan suatu musibah, melainkan ada peringatan dan pelajaran di dalamnya. Quran surat As-Sajdah. Yang ketiga, hukuman dari Allah. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami akan menimpakan atas mereka azab dari langit. Maka tidaklah ada bagi mereka seorang penolong pun, dan tidak pula ada seorang yang menyelamatkan mereka. Quran surat Al-Kahfi. Yang keempat, ujian kesabaran. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,
sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta dan jiwa, dan sedikit kekurangan buah-buahan, berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebalikannya, orang yang sabar adalah pemarah. Maka salah satu sifat yang tidak disukai Allah adalah pemarah. Hadisnya, jangan marah, bagimu surga. La taqadab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Yang kelima, menghapus dosa-dosa. Dan kami tidak menimpakan suatu musibah melainkan sebagai penghapus dosa di dalamnya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, musibah itu adalah penghapus dosa bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Tirmizi, musibah itu adalah ujian dari Allah, dan ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi garis besarnya musibah datang karena dua sebab. Sebagai ujian musibah dapat pahala, atau ujian mengangkat derajat menghapus dosa pun dapat pahala. Jadi tidak ada sia-sia dari musibah itu sendiri. Adapun 5 hal yang harus kita rutinkan untuk mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surat An-Nur. Yang kedua, banyak-banyak mengingat Allah dan berzikir. Dalilnya, dan ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingatmu. Fazkuruni azkurukum. Quran surat Al-Baqarah. Yang ketiga, mengamalkan amalan soleh. Dalilnya, barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, maka Allah akan memberinya pahala yang baik. Quran surat Al-Kahfi. Yang keempat, meninggalkan dosa dan termasuk minuman keras sebisa mungkin. Dalilnya, dan tinggalkan dosa yang nyata dan tersembunyi. Quran surat Al-An'am. Hai orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk patung, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah. Yang kelima, bersabar dan tawakal kepada Allah. Dalilnya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebenarnya banyak lagi hal yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah, seperti mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengingat Allah, berzikir diam maupun zahir, meningkatkan iman dan takwa, bersyukur atas nikmat Allah, mengamalkan amalan soleh dan berbuat baik kepada orang lain. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, siapa orang yang ingin Allah memberinya rahmat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim, siapa orang yang ingin Allah memberinya ridho, maka hendaklah ia ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan. Jadi cara menghindari musibah dan cara mendatangkan rahmat dan ridho Allah adalah dengan bertaubat, mengingat Allah, mengamalkan amalan soleh, meninggalkan dosa, banyakin sabar, serta jangan lupa berbuat baik kepada orang lain, baik dia itu orang kafir, orang yang tidak kita kenal, ataupun orang yang kita kenal, apalagi orang muslimin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan musibah sekarang sebagai refleksi diri kita masing-masing untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini lalai dengan teguran-teguran khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اهدنا بهدي القرآن وأرشدنا بنور القرآن ولا تجعلنا ممن ضل وعصاك يا هدي الخلق أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنكون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.